Halo teman-teman, aku Tiang Graini, perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah perilaku konsumen yang hari ini akan mewawancari salah satu brand yang ada di Purwokerto, brand Budi, yaitu Yay Apparel. Mungkin langsung saja, yaitu halo Mas, selamat siang. Siang. Oke, langsung aja ya Mas, saya tembak nih, nama lengkapnya siapa nih Mas, dan sebagai apa gitu? Nama lengkap Muhammad Irfan Imaduddin, mungkin bisa dipanggil Irfan. Sebagai apa ya? Sebagai owner kali ya, CEO kayak gitu. Oke. Setelah bebas. Nah, ini kan namanya ya Apparel. Nah, ya Apparel itu apa sih Mas? Bisa nggak sih dijelasin secara rinci gitu? Kenapa ya Apparel gitu? Sebenarnya nama ya Apparel itu cuma iseng aja sih. Maksudnya iseng aja dari awal karena aku berawal dari Yai Budi kayak gitu kan. Terus biar apa namanya anak-anak tahu kalau kita masih satu ini, jadi kita bikin Yai Apparel kayak gitu. Jadi Apparel itu untuk produk yang custom, untuk apa namanya kuantiti banyak dan kebutuhan mungkin kepanitiaan, organisasi kayak gitulah. Nah, untuk visi dan misinya sendiri itu apa Mas? Visi dan misi ya, visi dan misi sih sebenarnya nggak terlalu muluk-muluk sih ya. Kalau visi dan misi cuma pengen memberikan apa namanya produk di bidang konveksi itu yang maksimal secara kualitas dan secara budget juga masuk kayak gitu kan, supaya ya kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal juga, servis yang maksimal, dan apa namanya memberikan dan mengedukasi anak-anak kampus lah, kurang lebihnya intinya seperti itu. Nah, untuk struktur organisasi sendiri itu seperti apa Mas? Struktur organisasi ya, kalau misalkan diakarkan struktur organisasi gimana ya gitu ya? Di pegawai gitu lebih pegawai. Iya mungkin lebih Bidangnya gitu ya. masih ke apa namanya, masih ke owner, langsung ke pegawai, ke karyawan sih, langsung ke situ aja sih. Belum ada struktur yang benar-benar detail khusus dari misalkan ada bidang apa kayak gitu. Kurang lebih belum sih. Cuma emang sedang menuju ke arah sana kayak gitu. Produk yang dijual nih Mas, mungkin selain tadi kan kayak Budi, pasti kan udah jelas tuh Budi. Iya. Nah, selain yang dijual Budi itu apa gitu? Kalau misalkan di toko sendiri di Ikuti kan sekarang emang sudah saya fokusin itu untuk full produk penjualan. Terus kalau misalkan untuk custom itu aku lariin ke sini semua gitu. Untuk produk di sini sebenarnya lebih luas, lebih banyak ya. Kayak dari mulai dari kaos, jaket, kemeja, terus mungkin tote bag, jersey, lanyard printing, apa namanya, sama ya kurang lebih produk-produk konveksi yang seperti itu sih. Segmentasi nih Mas, mungkin apakah lebih ke mahasiswa atau pegawai atau siapa gitu, atau mungkin untuk siapa saja lah yang pengen buat kayak gitu? Kalau segmen sih udah jelas banget karena kita secara apa namanya lokasi itu dekat dengan anak-anak kampus, dan hampir kebanyakan juga yang kesini anak-anak kampus, jadi segmennya pasti mahasiswa anak kampus kayak gitu. Karena 80% yaitu anak-anak kampus, 20% ya emang dari individu, perorangan, pribadi, terus ada dari lembaga juga, dari swasta, sekolah kayak gitu juga ada. Tapi kalau misalkan di totalin ya 80% emang dari mahasiswa kayak gitu. Terus kenapa sih Mas memilih segmentasi itu mahasiswa gitu, Mahasiswa. sasarannya gitu? Apakah karena memang mahasiswa yang ya bisa dibilang pengen cari yang murah dan Masnya membuat yang murah, atau seperti apa kayak gitu? Sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa segmennya itu ya, kita lihat dari segi lokasi aja sih sebenarnya. Dari segi lokasi karena kita berdekatan dengan kampus Unsud, apa namanya, jadi dan berdasarkan pengalaman pribadi juga, karena dulu juga apa namanya di kampus itu pasti banyak acara kayak gitu loh. Di kampus banyak acara, banyak kegiatan, banyak kepanitiaan kayak gitu kan. Kayaknya emang coba kita datang kasih penawaran ke anak-anak kampus gitu kan. Awalnya sih dari situ, tapi ternyata emang makin sini apa namanya peminatnya juga ada dan emang antusiasmenya tinggi kayak gitu kan. Makanya dari situ langsung aku fokusin ke anak-anak kampus aja. Makanya lebih banyak aku menjual tuh paket bundling, terus apa namanya banyak benefit juga dan lain sebagainya, kurang lebih kayak gitulah. Menarik perhatian gitu ya? Iya betul. Promosi yang dilakukan itu apa aja Mas? Kalau promosi ya, promosi sih basically emang belum melakukan promosi yang
gimana banget. Paling promosi lewat media sosial, lewat Facebook Ads kayak gitu aja. Cuma yang akhirnya bertahan dan berjalan sampai saat ini, mungkin itu juga salah satu dari promosi ya, dari mulut ke mulut gitu kan. Anak-anak kampus kan kencang banget tuh dari mulut ke mulutnya kan. Kalau emang salah satu vendor konveksi itu mungkin dia cocok dari pelayanan, cocok dari harga dan benefit segala macamnya, ya mereka juga gak akan ragu untuk ngasih testimoni atau mungkin merekomendasikan kayak gitu. Nah sampai sekarang tuh yang berjalan tuh yang paling kuat dari situ, rekomendasi dari mulut ke mulutnya yang emang kencang, yang emang kuat gitu sih. Cara menghadapi persaingan pasar nih Mas, kan di Purwokerto apalagi apa konveksi. Iya, konveksi. Kalau cara menanggulangi, sebenarnya kita selalu menganggap kompetitor itu bukan pesaing. Kompetitor itu adalah partner, nah kayak gitu. Cuma tapi balik lagi dari kacamata masing-masing ya, masing-masing owner seperti apa. Kalau aku sih merasanya seperti itu gitu kan. Dan hal yang paling bisa aku pelajari sebenarnya dari polanya, dari pola kompetitor gitu kan. Jadi ibaratnya pola kompetitor itu seperti apa gitu kan, dan hal yang belum bisa dia kasih seperti apa, coba kita ngasih penawaran di situ untuk memberikan value yang di luar konflik tersebut belum bisa ngasih. Dan yang paling penting itu tetap keamanan ya, kayak gitu kan. Karena kan orang yang datang di sini itu kan perwakilan dari sebuah acara kepanitiaan atau organisasi. Jadi ketika ada apapun kan, kalau misalkan ada permasalahan dengan vendor, yang pasti kenakan ya dia yang bertanggung jawab ketemu sama vendornya kan, kayak gitu kan. Makanya aku selalu ngejamin ke anak-anak itu keamanan sama kenyamanan bertransaksi kayak gitu. Pertama, keamanan itu ya silahkan kalian datang ke sini ketemu sama aku, ngobrol sama aku gitu kan. Kalau misalkan ada cacat produk atau misalkan ada kesalahan, pasti aku garansiin, pasti aku ganti. Itu keamanan. Jadi tiba-tiba datang ke sini kosong, gak ada kegiatan, orang gak tahu kemana, dibawa kabur kan, kayak gitu udah. Terus bertransaksi, ya itu tadi kan menjamin juga kenyamanan itu kan menjamin dari segi komunikasi ya. Segi komunikasi, kalau misalkan kita bisa memberikan kebutuhan mereka, memberikan pelayanan juga yang emang mereka butuhin, dan secara komunikasi cocok kan, pasti cenderung orang punya penilaian persis itu juga, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana cara menanggapi kompetitor, ya kurang lebih seperti itu. Malah jadi kayak lihat gitu ya Mas ya. Iya. Terus tantangan terbesar nih Mas yang menurut Mas di dalam industri fashion ini? Tantangan terbesar ya, mungkin kalau dari segi eksternal itu makin sini makin banyak lah para pemain atau para pelaku yang bergerak di bidang ini juga gitu loh. Mau yang punya tempat produksi ataupun yang tidak punya tempat produksi, mereka udah berani muncul ke permukaan, menawarkan atau mungkin malah mempresentasikan produk atau penawaran mereka seperti itu. Tapi ya balik lagi, kalau kita sih tidak terlalu merasa bahwa itu kita tersaingi, kita apa kayak gitu. Semua orang kan punya garis rezekinya masing-masing ya, dan terlebih kita juga mengusahakan apa yang menjadi mimpi kita kan berbeda juga dengan mimpi vendor lain segala macamnya. Kita coba kasih usaha kita yang maksimal, kasih pelayanan dan produk yang dengan kualitas tinggi aja kayak gitu. Biarkan nanti masalah penilaian atau apa kan balik lagi itu si pemesan yang yang memilih kan gitu, menilai. Iya. Terus memiliki program loyalitas atau inisiatif khusus nggak Mas untuk pelanggan setia nih? Program loyalitas pasti ada sih. Kayak program-program loyalitas tuh kita sih biasanya selalu ngasih benefit lebih sih kayak gitu. Jadi misalkan entah itu cashback atau misalkan acara kampus itu selalu kita kasih free banner kalau emang dia pelanggan kita, kalau enggak emang itu dari kampus yang emang kebanyakan notabene kesini kayak gitu kan. Jadi pasti dari diri aku sendiri sih aku ingat gitu, kalau misalkan dari kampus fakultas mana atau jurusan mana gitu, pasti aku kasih benefit lebih lah kayak gitu. Terus membuka untuk kolaborasi nggak sih Mas dengan punya merek lain atau influencer gitu, kayak Paxel gitu, misalkan pengen ada Paxel gitu, ada Paxel atau apa gitu. Jadi kalau saat ini sih belum ya. Kalau saat ini sih belum, karena mengingat arah tujuan yang emang sedang dibangun ya kayak gitu kan. Jadi
aku sekarang masih membenahin ke masalah dapur produksi gitu kan, sebelum nanti kita show up kayak gitu kan, bener-bener kita all in di media sosial, di online dan segala macam ya. Kita coba benahin di produksi dulu sih, yang aku utamain kayak gitu dulu. Nanti untuk menuju ke itu mungkin dikit-dikit bertahap lah. Terus mungkin lanjut ke bahan gitu ya Mas. Warna atau bahan yang sering dibeli atau dipilih konsumen gitu Mas? Macam-macam sih ya, variatif. Jadi maksudnya kalau misalkan dari kaos sendiri kan kita juga punya banyak pilihan warna, varian warna. Jadi silakan disesuaikan dengan kebutuhan gitu kan. Terus untuk kemeja juga kan banyak varian warnanya ya. Tapi kalau misalkan emang mau warna atau bahan yang paling sering dibeli ya, jelas emang cotton combat sih, karena kebanyakan hampir untuk kaos. Karena kalau misalkan kayak kemeja itu kan bisa jadi momentum juga. Momentumnya tuh ketika ganti kepengurusan itu mungkin kebanyakan sih di awal tahun ya. Awal tahun sampai menuju sekarang nih pertengahannya mungkin intensitasnya tinggi gitu. Tapi setelah itu tuh langsung berganti langsung ke kaos, karena kebutuhan kayak ospek, makrab gitu itu kan rata-rata kebanyakan kaos. Iya. Terus terakhir di Mas, closing statement nih dari Masa sendiri, mindset yang dimiliki mahasiswa ya, mungkin untuk mahasiswa yang pengen memulai usaha atau bisnis itu, apa nih yang harus dipegang gitu? Kalau misalkan mindset ya, entah dalam usaha atau apapun ya, tetap konsisten dan persisten. Dalam artian tuh semuanya itu tidak akan terjadi kalau misalkan kita disiplin, dan nggak akan terjadi juga kalau misalkan kita nggak konsisten kayak gitu loh. Jadi mumpung kalau misalkan untuk mahasiswa ya, mumpung masih muda, sebenarnya habisin emang masa-masa gagal sih kan gitu. Selagi kalian masih bisa tidur nyenyak, masih bisa makan enak, gak terlalu bingung tanggung jawab yang lebih kayak gitu, habisin masa gagal kalian, habisin coba-cobaan kalian gitu ya, ibaratnya cobain ini, cobain itu segala macam. Karena ketika nanti sudah bertambah umur, bertambah banyak tanggung jawab, kalian akan semakin sulit untuk mempertaruhkan resiko dan tanggung jawab gitu sebenarnya. Nah itu salah satu emang yang menurut aku alamin sendiri juga gitu. Kurang lebih itu sih. Sangat keren sekali ya untuk teman-teman semuanya. Itu dia wawancara saya dan Mas siapa tadi Mas? Irfan. Ya Mas Irfan. Jangan lupa yang pengen beli baju atau lanyat ya, yang mau KKN atau PPL bisa banget di Apparel ya Mas. Dijamin kualitasnya, saya sendiri adalah salah satu pelanggannya. See you. Insya Allah. Dadah.